Artinya kembali pada proses manakala itu ada seorang yang muncul dari calon presiden, kemudian dia memiliki semacam kemampuan untuk meraih simpati masyarakat, tentunya kalau sudah diputuskan menjadi capres, ini kita sudah tahapan fase yang berikutnya, bagaimana dia bisa katakanlah bersanding dengan capres yang lain dalam konteks berfastabiqul khairat untuk mencapai kemenangan. Nah, tetapi prinsipnya rekan-rekan sekalian, kita sependapat bahwa ini semua kita sebagai bagian masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah posisi dari jalur regenerasi dari Bang Akbar, Pak Sugeng Sirait, kemudian Pak Profesor Mubarok di sini, ini kita memiliki jalur silaturahim yang masih sangat harus kita hargai dan kita syukuri, gitu ya. Karena banyak juga di tempat-tempat yang lain mungkin jalur komunikasi itu manakala sudah tidak dalam posisi memegang sebagai incumbent, tentunya ada jalur putus komunikasi. Tetapi kita, alhamdulillah di negara kita, di bangsa kita ini, hubungan antara junior sama senior, hubungan kita saya dengan Bang Akbar ini tidak, apapun dari Pak Mubarok dengan Pak Sugeng Sirait, tidak ada sekat. Insya Allah kita akan selalu meminta masukan dan nasihat lah dalam kaitan untuk kepentingan bagaimana kita menentukan. Ini 2014 capres kita ini adalah capres yang menentukan, tidak hanya sekedar euforia ataupun hanya sekedar muncul di iklan-iklan saja, tetapi permasalahannya kemampuan dia dan harapan kita semua untuk bisa membawa katakanlah negara ini menjadi lebih makmur dan lebih kita harapkan sesuai cita-cita kita. Saya pikir itu, Mas. Ya. Terima kasih. Teman-teman mungkin tepuk tangan sebentar sebelum kita lanjutkan paparan dari Pak Taufik Kurniawan tadi. Memang benar Pak, kalau Taufik dan Kurnia untuk bangsa ini calon presiden ke depan harus seperti itu, alternatif. Tapi PAN harus memulainya juga terbuka. Demokrat sudah memulai Pak dengan konvensi, dan negara ini katanya kalau mau berkah dan mubarak harusnya mubarak calon presiden, tapi tidak diundang panitia konvensi ya Pak. Saya kingmaker. Sebenarnya waktu itu kami juga ingin mendaftar Pak, tapi ternyata harus dengan undangan, jadi nggak bisa. Ya, kita lanjutkan Mas Profesor Mubarok dulu sebelum Pak Sabam bisa menyampaikan. Kalau belum tercapai ya Sabam dulu. Sabam, sabar ya. Waktu pertama saya bilang mau ikut konvensi, ada 3 alasan. Pertama, sudah ada presiden yang namanya Mubarok. Yang kedua, Partai Demokrat Amerika, presidennya juga Obama Barak. Obama Barak itu ya Ahmad Mubarak. Yang ketiga, mayoritas pemilih Indonesia tiap hari menyebut nama saya. Itu sholat at-tahiyatul mubarak. Ini saking bingungnya cari pemimpin, cari akal-akalan. Nah, menurut saya begini, pemimpin itu bisa dilahirkan oleh sistem, bisa juga lahir. Nah, terus terang aja presiden Indonesia dari awal sampai akhir semuanya itu lahir, bukan dilahirkan. Jadi kelemahannya adalah pada sistem. Nah dari Pak Harto yang kelamaan terjadi lost generation, sehingga sekarang tidak ada pemimpin besar. Pemimpin yang ada semua rata-rata. Nah, pemimpin besar itu biasanya lahirnya melalui 2 pintu. Pertama, pintu revolusi. Dari revolusi muncullah seorang pemimpin besar, itu di mana saja. Yang kedua, dari keharusan mengatasi kesulitan yang waktu lama, akhirnya muncul juga pemimpin yang besar, karena kemudian paham tentang kesulitan ini. Nah, kalau kita memang belum punya sistem. Inggris kalau nggak salah, semua perdana menteri itu berasal dari alumni dari perguruan tinggi yang sama, yaitu perguruan tinggi yang di situ memang diprogramkan mencetak pemimpin. Nah, kita belum punya. Dulu pernah ada sekolah yang di Magelang, sekolah Nusantara ya, Taruna ya. Konsepnya itu, tapi akhirnya hanya segitu aja, nggak berlanjut. Lemhanas juga sesungguhnya bisa menjadi ini, tapi kurang memadai. Nah, konvensi itu proses perbaikan pemimpin, tapi waktunya terlalu pendek, gitu ya, terlalu pendek ya. Saat waktu tadi saya ditanya, Pak, dari peserta konvensi Demokrat siapa yang paling berpeluang? Saya bilang, apa yang di luar konvensi juga berpeluang. Ya, semuanya peluangnya
sama-sama gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kita mestinya belajar kepada ciptaan Tuhan ya. Matahari. Coba pemimpin yang paling dipatuhi itu matahari. Begitu terbit matahari, langsung bangun. Matahari naik, orang berangkat kerja. Matahari turun, orang istirahat. Gitu ya. Ya, oleh karena itu pernah ada Partai Matahari Bangsa. Tapi sesuatu yang tinggi ketika jadi politik itu biasanya mengalami degradasi. Maka dari Partai Matahari Bangsa, mataharinya nggak terbit. Ada lagi yang berpikir bahwa pemimpin itu konsentrasinya itu di sini, bukan hanya hati, tapi hati nurani. Itu ya. Karena manusia itu harus dipimpin oleh hati nuraninya. Gitu. Itu yang paling benar itu ya. Tapi ketika hati nurani diturunkan jadi politik, turun dari hati nurani menjadi haritanu. itu mengalami kemerosotan itu problem di sini. Jadi, tetapi ini sebagai bangsa besar, ya, saya yakin, ya, pada akhirnya itu akan ada pemimpin. Pada akhirnya, memang saya ingat betul ya, waktu Gus Dur terpilih, saya anggota MPR, saya milih. Ketika milih itu, ya Allah, ya Gus Dur saya pilih, Gus Dur, ya pilih Gus Dur, gitu. Tapi antara yakin gak yakin, ya, begitu terpilih dan kemudian bangun kakinya nabrak ini, saya astagfirullah, saya keluar air mata. Kenapa? Gak logis. Logikanya itu orang melek, orang buta nugasi orang melek untuk nuntun orang buta. Ya. Kita balik, anggota MPR yang melek ya, nugasi orang buta untuk nuntun 200 juta. Maka oleh karena itu Ketua Pak Rais Sabin mengatakan anggota MPR lebih buta dibanding Gus Dur. Gitu ya, waktu itu ya. Itu problemnya. Sekarang juga susah antara yang muda apa yang tua atau yang ketua partai atau yang bukan, kita kan susah gitu. Pengalaman waktu Bang Ical deklarasi pertama, saya diminta komentar. Gimana komentarnya Pak Umar? Komentar begini, semakin cepat deklar, semakin kecil peluangnya. Kenapa? Tiap hari ditembakin, habis gitu ya. Nah oleh karena itu kadang-kadang yang terpilih itu nanti yang sekarang belum muncul, karena belum sempat ditembak, belum ketahuan kekurangannya, gitu ya. Tetapi luar biasa. Menurut saya begini, bangsa Indonesia sekarang itu pilihannya itu dua, dipimpin oleh tokoh muda yang kreatif, yang dinamis, ya. Tetapi tokoh muda yang ada sekarang belum nampak, atau tokoh tua yang arif, gitu ya. Dengan kearifan itu kemudian lebih dahsyat daripada dinamika, gitu. Karena masyarakat kita ini sangat dinamis, sehingga kalau dilawan dengan dinamisme juga itu menjadi anarki. Maka boleh jadi 2014 itu masih membutuhkan tokoh senior yang sangat arif. Ya. Nah, nanti 2020 setelah kita semua belajar terhadap perilaku yang tidak produktif, baru ya. Sekarang gini, politik itu kan punya dua watak, menyenangkan sekaligus memuakkan. Seperti itu.